Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kesehatan dan kekuatan oleh Allah dalam cuaca yang sangat sejuk walaupun panas. Ya, saya lihat kipas-kipas semua. Ya, ini perlu kita bangun gedung yang mentereng, insya Allah. Kebetulan Pak Wali ada di depan kita yang diwakili oleh staf. Baik, salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia sebagai rahmatan lil alamin. Yang saya hormati Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ambu Asep. Beliau adalah dosen saya di S3, alhamdulillah beliau meluluskan saya. Syukur, terima kasih Prof. Kemudian juga saya hormati Bapak Wali Kota yang diwakili oleh staf. Beliau juga kemarin datang di Komisi Ukhuwah, ya. Ada diskusi publik di situ. Beliau juga yang mewakili, ya, dalam pembukaan, ya, yang dihadiri oleh MUI Kota Makassar dan seluruh MUI kecamatan dan beberapa ormas yang hadir. Pada kali ini saya diberi amanah, temanya dengan sawalan kita memperkuat persaudaraan, membangkitkan amal usaha Muhammadiyah bersama perserikatan. Wah, ini panjang sekali temanya. Makanya saya bagi tiga judul dalam satu tema. Yang pertama, hikmah sawalan. Yang kedua, memperkuat persaudaraan. Yang ketiga, membangkitkan amal usaha Muhammadiyah bersama perserikatan. Nah, jadi tiga judul dalam satu tema. Ya, kalau di dalam skripsi atau tesis atau disertasi itu dibagi tiga variabel. Ya, dan saya akan bagi-bagi ini. Seharusnya sangat panjang, tapi saya dibatasi waktu 30 menit. Kalau saya melihat kultum itu ada 3 macam. Pertama, kuliah 7 menit. Nah, itu sangat singkat. Yang kedua, kuliah 17 menit. Nah, itu sederhana. Nah, ini belum mencukupi karena diberi waktu 30 menit. Sedangkan saya tidak punya jam. Jadi tolong nanti diingatkan. Kemudian kuliah 70 menit. Nah, kultum juga. Tapi kultum 70 menit ini terlalu panjang sehingga saya bagi 2. Sehingga cukup setengahnya saja, bahkan kurang dari setengahnya. Ya, ada sedikit gangguan tapi tidak apa-apa. Jadi 35 menit menjadi 30 menit, dikurangi 5 menit. Ya. Tinggal diingatkan saya. Jadi kalau saya membagi 3 judul ini, ya masing-masing 10 menit. Makanya saya tidak ingin berbicara di sini panjang lebar. Kenapa? Karena kalau saya berbicara panjang, pasti ibu-ibu tersiksa kalau terlalu panjang. Ya, pasti tersiksa. Kenapa? Karena wanita itu banyak pekerjaannya di rumah. Dia mendidik anak, memasak, 3R, dapur, kasur, sumur. Ya, itu 3R. Makanya jangan terlalu panjang. Ya, nanti tersiksa dia di sini mau pulang cepat. Dan juga saya tidak mau berbicara lebar, terlalu lebar. Karena laki-laki merasa tidak nyaman. Ya, kurang nyaman. Maksud saya kurang nyaman di sini kalau penjelasannya itu melebar. Harusnya menyempit, ya, supaya senang. Jangan melebar, ya. Ya. Maka, tapi bagi saya yang penting masuk semua. Ya, masuk semua sampai sedalam-dalamnya.
Itu baru nyaman. Nyaman maksudnya di sini masuk ke dalam hati, masuk ke telinga, tinggal di dalam hati, keluar tidak keluar telinga kiri. Itu yang maksud saya. Jadi ini ada 3 tema atau 3 judul. Pertama, hikmah sawalan. Kita mengenal pada era zaman Soeharto ada namanya P4. P4 itu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Tapi di bulan bulan Syawal ini kita juga punya P4, pedoman penghayatan pengamalan puasa. Ya, puasa. Jadi kita mau jadikan puasa ini pedoman penghayatan dan pengamalan puasa. Itu ada 4 P-nya, ya. 4 P-nya itu pertama P1. Ya, P1 itu menciptakan P1 dan menjauhkan P1 yang lain. Apa itu P1? P1 itu menciptakan manusia pemurah, jauh dari sifat pelit. Ya, sama-sama P. Di dalam Al-Quran dikatakan allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ya. Yang berinfak di jalan, baik di dalam lapang, di waktu keadaan lapang atau dalam keadaan sempit. Adik saya, ya, Munawar Abdul Jabbar itu pernah mengirim WA di medsos, ya. Beliau menceritakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah didatangi pengemis, minta sedekah. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, berikan baju saya. Maka si pengemis ini pergi ke pasar, dia mengumumkan, siapa mau beli baju Rasulullah? Maka orang kaya berlomba-lomba untuk membeli. Tetapi ada seorang kaya yang buta. Dia mengatakan kepada hambanya, beli itu baju Rasulullah, seberapapun harganya, jangan takut, saya bayar. Kalau kamu berhasil membelinya, saya akan memerdekakan kamu. Maka berhasil dia beli, lalu dia berikan kepada majikannya, lalu dia sapukan kepada matanya dengan takdir Allah melihat. Setelah dia melihat, dia kembali kepada Rasulullah untuk menggalikan bajunya. Alhamdulillah, dengan baju ini saya sudah melihat, saya kembalikan baju kembali. Maka Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, dengan sedekah ini, baju ini yang saya sedekahkan bisa mengkayakan orang miskin, memperlihatkan orang buta, mengkayakan, memerdekakan budak, dan mengembalikan lagi sedekahnya kepada kita. Ini itu P pertama. Wal afina allazina yunfikuna fis sarra wad dharra, dan banyak sekali hadis tetapi dibatasi waktu. Yang kedua P2, peramah jangan pemarah, ya. Wal kaziminal ghaiza, ya, artinya tahan emosi. Laisa syadidu, ya, bil quwwati, ya. Walakin asyadidu man malaka nafsahu indal ghadab. Ya, jadi kekuatan itu bukan pada tubuh yang kekar, tetapi pada nahan hawa nafsu. Ini juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau itu didatangi di depan rumahnya seorang Yahudi yang sangat benci kepadanya. Dilempari batu, dilempari kotoran, diludahi, bahkan dicaci maki. Tetapi beliau tidak marah. Kalau masalah kepribadian beliau tidak marah. Tapi kalau agama dicaci, Quran dicaci, Tuhan dicaci, tidak boleh tidak marah, tidak boleh diam. Harus kita bela. Intan surullah yansurukum. Kalau kamu membela agama Allah, pasti Allah membelamu. Yansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah membela kamu, tidak akan ada yang mengalahkan kamu. Setelah tidak pernah lagi muncul, ternyata dia sakit. Tidak ada yang mau menjenguknya kecuali Rasulullah. Maka beliau sangat heran. Kenapa ada Rasulullah seperti ini? Tidak ada orang yang mau jenguk saya karena sifat saya sangat jahat. Tapi satu-satunya yang menjenguk saya adalah Rasulullah. Maka dia nyatakan keislamannya. Yang ketiga,
P3, pemaaf. Jangan jadi pendendam. Wal afina anin nas. Ya. Ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dia duduk-duduk di bawah pohon. Lalu didatangi oleh orang kafir dengan pedang terhunus. Siapa yang akan membelamu bila aku memenggal lehermu? Maka Rasulullah menjawab, Allahu Akbar, Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu pedangnya gemetar. Dia jatuh. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sehingga Rasulullah mengambil pedang itu dan menghunuskan ke depan lehernya dan mengatakan, siapa yang akan membelamu bila aku akan memenggal lehermu? Maka dia tidak bisa menjawab apa-apa. Kalau begitu saya maafkan. Maka dinyatakanlah dia masuk Islam. Kemudian P keempat yaitu penyayang dan menjauhi dari sifat pendengki. Ya, ini juga sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Itu ada seorang tua bangka beragama Yahudi, buta matanya, tidak bisa menyuapi dirinya sendiri. Maka satu-satunya yang menyuapi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bertahun-tahun dia suapi dengan lemah lembut. Di samping itu orang Yahudi itu menghina, mencaci, menjelek-jelekkan, tapi Rasulullah sabar menghadapinya. Ketika beliau sudah meninggal, maka Abu Bakar menghadap kepada anaknya Aisyah, wahai Aisyah, perbuatan apa yang belum dilakukan oleh saya yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Maka Aisyah menjawab, menyuapi ya orang Yahudi yang buta yang tua itu di pasar. Ketika dia menggantikan peran Nabi Muhammad, itu cara menyuapinya sangat kasar, ya, karena tidak biasa. Maka si orang Yahudi ini mengatakan, siapa kamu? Abu Bakar menjawab, siapa lagi kalau bukan yang seperti kemarin? Bukan, tidak seperti kemarin. Kemarin itu sangat lembut. Oh, yang menyuapi itu itulah orang yang kamu selalu hina, kamu jelek-jelekan, tapi beliau sabar menghadapimu. Oh, sangat kaget, sungguh luar biasa. Ini saya nyatakan masuk ke dalam agama Islam. Kemudian tema judul yang berikutnya itu memperkuat persaudaraan. Ya, di sini kalau ini 4M ya, kalau tadi 4P, sekarang 4M. Memperkuat persaudaraan. 1. Memelihara silaturahmi, memelihara. 1M1. Itu dalam Quran surah Al-Fatah ayat 29, Muhammadun Rasulullah asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Artinya Muhammad Rasulullah itu tegas terhadap orang kafir, bukan keras. Beda tegas dengan keras. Kalau tegas itu menyatakan benar itu benar, batil itu batil. Qulil haqqa walau kana murran. Itu tegas. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran dari Tuhanmu, maka jangan kamu ragu-ragu. Nah, itu ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebenaran itu apabila datang, kebatilan pasti lenyap. Karena kebatilan pasti lenyap. Asalkan dikelola dengan manajemen yang disiplin, mantap, baik. Nah, itu sesuai dengan kata Umar bin Khattab, al-batilu al-haqqu bila nizamin yaglibuhu al-batilu binizamin. Kebenaran yang dikelola dengan tidak disiplin itu bisa dikalahkan oleh kebatilan yang dikelola dengan disiplin. M kedua, mencintai saudara seagama sama dengan kecintaan kepada diri sendiri. Jadi kalau ada orang cinta kepada dirinya, ya dia harus cinta juga saudaranya seperti dia cinta dirinya. Jangan cinta dirinya tapi benci kepada sesamanya. Nah, ini sungguh luar biasa. Tidak boleh seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman atau kurang sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri.
Jadi kalau Anda tidak mau dizalimi, jangan zalimi orang. Kalau Anda mau diberi, beri juga. Kalau Anda mau dimaafkan, maafkan juga orang lain. Begitu. Jadi anggaplah saudara kita itu sama dengan diri kita. Ya. Kemudian yang ketiga, M yang ketiga, menghindari permusuhan. Nah, ini perlu kita di kalangan Muhammadiyah ini. Itu dalam ayat dikatakan la yaskharu qaumun min qaumin asa ayyakun khairam minhum wala nisa'um min nisa' asa ayyakunna khairam minhunna. Janganlah satu kaum mengejek atau mengolok-olok satu kaum yang lain. Ya, mungkin saja yang diejek itu lebih mulia, lebih baik daripada yang mengejek. Begitu juga perempuan. Ya, saya ini pengalaman ukhuwah ya. Ini kan mempersatukan ukhuwah, meningkatkan ukhuwah. Saya pernah kuliah di King Saud University. Itu saya kirim ya, siapa yang mau belajar di situ ada beasiswa. Ya, di situ ukhuwah Islamiyah internasionaliyah. Nah, internasionaliyah. Ada dari Cina, ada dari Pakistan, ada dari Filipina, ada dari Afrika, ada dari Amerika. Semua ada belajar bahasa Arab. Lalu kalau dari Indonesia, ada dari Dewan Dakwah, ada dari Muhammadiyah. Ya, dari Dewan Dakwah itu mantan ketua Dewan Dakwah Syuhada, itu teman saya di bawah saya setahun. Yang pendiri PPI pernah sekamar dengan saya selama 6 bulan itu Habib Muhammad Rizik. Itu juga di bawah saya setahun. Kemudian juga ada direktur pesantren Darul Arkam di Garut, nah, itu juga teman saya. Ya. Dan ada juga ketua Majelis Tarji Wawan Gunawan, yaitu di Jogja. Ini semua adalah ukhuwah Islamiyah. Kemudian di Gontor, nah, itu ukhuwah Wataniyah. Ada dari Jakarta, ada dari Palembang, dari Sumatera, dari Jawa, bahkan ada dari luar negeri. Setiap kita ke luar negeri ketemu teman sealumni. Bahkan kami pernah reuni 40 tahun umur sehingga tidak kenal. Siapa kamu? Saya dulu. Oh, saya lupa. Karena wajah sudah berubah. Sudah kakek-kakek. Nah, kita bicara tentang cucu lagi, bukan lagi bicara bagaimana pekerjaan. Kemudian M yang keempat, melakukan penyantunan, ya, penyantunan kepada kaum kerabat fakir miskin. Wahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu berbuat baik, itu untuk dirimu sendiri. Tapi kalau kamu berbuat buruk, itu juga kembali kepada dirimu sendiri. Kemudian yang ketiga, membangkitkan amal usaha Muhammadiyah bersama perserikatan. Kalau tadi 4P, P4, yang kedua 4M, yang ketiga ini 4T, ya, T. Jadi P itu pertama, M itu menyusul kedua, T ini ketiga. T pertama ta'aruf. Ya, kalau kita mau saling tahu menau, ya, antara perserikatan dengan amal usaha itu harus tahu dirinya masing-masing, mengenal sifatnya, mengenal apa yang diperlukan, mengenal semua, mengenalnya. Nah, itu di dalam Al-Quran, inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Sesungguhnya kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan kami jadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Kemudian T yang kedua ta'awun, ya, ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi kita itu saling, kalau dulu katakan hidup, jangan cari hidup di Muhammadiyah, hidupkanlah Muhammadiyah. Sekarang sudah terbalik. Karena bagaimana kita mau menghidupkan Muhammadiyah sedangkan diri kita sendiri mati. Ya, jadi harus dihidupkan juga kita ini. Jangan cuma amal usahanya hidup lalu perserikatannya mati. Itu tidak boleh seperti itu. Harus sudah masanya menghidupkan perserikatan. Ya. Jadi perserikatan itu harus dihidupkan oleh amal usaha, bukan lagi perserikatan menghidupkan amal usaha. Karena amal usaha sudah maju, perserikatan yang sudah mundur.
Bagaimana caranya? Ya harus berbalik karena dunia terbalik sekarang. Ya, tidak boleh lagi seperti dulu. Masa harus kita kembali kepada seperti Pak pimpinan wilayah, seharusnya dia harus dihormati. Ya maaf Prof. Saya tidak sengaja. Yang kedua, ta'awun ya, wa ta'awanu dari dalam kebaikan dan ketakwaan itu harus tolong menolong ya. Apa yang kurang di sini ya bantulah. Jangan kita biarkan melihat yang kaya bantu yang miskin, bantu dengan pikiran, tenaga ya. Yang mubalik bantu dengan ucapan, dengan pikiran ya. Tidak ada bilang saya masa bodoh, bukan urusanku. Itu tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, T3 tasamuh. Ya, sama-sama berlaku baik. Ya, ini dalam hadis taral mu'minina fi tarahumihim wa tawaduhim wa ta'atufihim kama salil jasadi idza staka adwun tada'ala husailul jasadi bisahri wal huma. Ya, artinya kamu melihat orang-orang beriman itu saling sayang menyayangi, saling cinta mencintai. Ya, perlu di garis bawah cinta mencintai ini ya, jangan dipahami yang tidak sesuai nafsu. Saling menyayangi, mengasihi seperti satu batang tubuh. Apabila satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain ikut merasa sakit. Seperti demam, ya. Jadi tidak boleh kita masa bodoh, harus ada perhatian, ya. Man la yahtam bi amril muslimin falaysa minhum. Siapa yang tidak peduli dengan urusan umat Islam, maka dia bukan golongan mereka. Jadi harus kita peduli, tidak boleh bermasa bodoh. Hadis yang lain, al-mu'mini lil mu'mini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan. Ya, orang beriman terhadap orang beriman yang lain itu seperti satu bangunan, ya, yang saling tarik menarik. Seperti bangunan ini ada semen, ada pasir, ada besi, ada kerikil. Itu kalau tidak bersatu tidak bisa berdiri dengan tegak. Begitu juga di dalam organisasi, ada cabang, ada ranting, ada wilayah, ada pusat. Ya, semua itu harus tarik menarik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, tawasau atau tanasuh, wa tawasau bis sabri, wa tawasau bil haqqi, wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan. Ya, kita harus menasihati ya kepada yang man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, illam yastati fa bilisanihi, wa illam yastati fa biqalbihi, wa zalika adaful iman. Jadi di sini di dalam ayat wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ini yang dipakai organisasi Muhammadiyah, ya. Umat, ini kita bagi tiga. Yad'una ilal khair. Yad'una ilal khair itu mengajak kepada kebaikan. Ini yang sesuai dengan Quran dan hadis. Itu Muhammadiyah karena pengikut Muhammad. Ya, dasarnya Quran dan hadis. Kemudian ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh kepada yang ma'ruf. Ini ma'ruf kata-kata dari Arafah. Arafah itu mengetahui. Jadi sesuatu yang diketahui itu adat istiadat, kembali kepada tradisi. Ini NU. NU itu kembali kepada tradisi yang dulu adat istiadat. Dia menyeruh, begini dulu orang takziah begini. Ya, itu kembali ke tradisi. Kemudian yanhauna 'anil munkar, ini yang paling berat. Ini tugasnya PPI. FPI, Front Pembela Islam. Karena dia kalau ini bersatu, Indonesia akan bangkit, maju, hebat. Ya, kita tunggu ini peran Muhammadiyah mengajak kepada kebaikan berdasarkan Quran dan hadis, dan NU menyuruh kepada yang ma'ruf, tradisi yang sesuai dengan Quran dan hadis, tidak menyalahi, dan ada FPI yang mencegah daripada kemungkaran, yaitu Al-Takbir, Allahu Akbar. Inilah nama mujahid fisabilillah. Kalau dulu mujahid ada
112. Ya, 112 itu 1 Desember. Kalau saya Mujahid 212 ya, tanggal 2 Desember. Kalau saya Mujahid 112, yaitu lahir 1 Desember. Ya, Mujahid lahir 1 Desember tahun 58. Ya, itu Mujahid. Namanya Mujahid, ya, pejuang takbir. Prof takbir. Pak Wali takbir. Pak PDM takbir. Pak Usman Lonta takbir. Pak Mutarwaka, jangan loyo. Harus tegak. Pak Kiai Sudirman takbir. Allahu Akbar. Pak Mirajuddin takbir. Ya, ini semua Allahu Akbar. Semua ini mujahid. Jangan saja saya mujahid. Apalah arti sebuah nama, ya? Karena di zaman modern ini ada 4 masalah. Islam tinggal nama, tidak ada aplikasi. Masjid tinggal bangunan, tidak diramaikan. Al-Quran tinggal bacaan, tidak diamalkan. Kemudian haji tinggal rekreasi, bukan hanya tinggal nama. Inilah semua. Jangan kita mau seperti itu. Karena waktu jualah, saya tunggu-tunggu ini kenapa tidak dihenti-hentikan. Apakah saya sudah cukup? Jadi ini kultum kuliah 17 menit lebih, ya. Jadi karena ada 3 kultum ya, kuliah 7 menit, kuliah 17 menit, kuliah 75 menit. Kita ambil di tengah-tengahnya. Kalau terlalu panjang, katanya jangan. Terlalu pendek, jangan. Ya, sedang-sedang sajalah. Ya, begitu. Karena ini pasti panjang, terlalu panjang ada yang kritik, terlalu pendek juga ada yang kritik. Tidak ada yang benar. Mana yang benar? Semua. Ya, mungkin ada baca doa nanti dari ahlinya. Kalau saya bukan ahlinya, mungkin siapa tahu. Ya, saya kira demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada ya sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada jarum yang patah, jangan simpan di dalam peti. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa kembali. Kalau ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Nun wal kalami wa ma yasturun. Apalagi? Itu nun wal kalami wa ma yasturun. Apalagi Muhammad, tolong bantu saya. Saya kan pelupa juga, ya. Fastabiqul khairat. Apalagi? Albir wal munattaqah dan lain-lain seterusnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.